Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1001 siapa? Kata-kata Alidor tidak menyisakan ruang untuk diskusi. Hal yang paling penting bagi tentara adalah ketertiban dan hierarki. Jika salah satu dari hal-hal tersebut hancur, akibatnya akan menjadi bencana besar. Tentu saja, Alidor telah memperingatkan murid-murid sekte Flaming Lily tentang bahayanya tidak mematuhi perintahnya. Tapi dia merasa perlu untuk mengingatkan mereka karena mereka bukanlah veteran yang keras kepala. Dampak dari pengingatan ini adalah penurunan moral pasukan. Jika komandan mereka sudah mengatakan bahwa mereka akan dipenggal karena meninggalkan tentara, bagaimana situasinya bisa baik? Di kejauhan, dua pasukan mendekat dengan cepat dari dua arah berlawanan. Alidor tidak mempunyai khayalan tentang dari mana pasukan ini berasal. Satu dari menara api merah, dan yang lainnya dari menara api emas. Menurut perhitungan Alidor, 4 jam yang mereka perjuangkan bukanlah waktu yang cukup bagi mereka untuk sampai di sini. Hal ini terutama terjadi karena Gale dan Rubrum pada awalnya terlalu sombong dan tidak akan segera memberitahu mereka. Berpikir bahwa mereka dapat mengambil manfaat ini untuk diri mereka sendiri terlebih dahulu. Namun, yang tidak disangka Alidor adalah Rubrum jauh lebih berkepala dingin daripada Gale. Dia telah memberitahu juniornya untuk mengirim pesan begitu mereka diberitahu tentang serangan itu. Selain itu, sekte Flaming Lily bukanlah satu-satunya pasukan yang memiliki kemampuan menggunakan stasiun teleportasi untuk keuntungan mereka. Faktanya, karena menara api ungu dikendalikan oleh sekte Gagak Emas, biaya pengiriman individu ke sini bahkan lebih murah. Kedua pasukan itu menyerang racun ungu tanpa ragu-ragu. Karena mereka berada di pihak pasukan pertahanan, energi yang mereka perlukan untuk menangkal racun jauh lebih sedikit. Jadi ketakutan apa yang akan mereka miliki? Di udara di atas pasukan menara api merah berdiri kedua komandan mereka. Sementara menara api ungu dikendalikan oleh murid peringkat ke-10 dan ke-9 dari sekte kelahiran kembali api dan sekte kelahiran kembali api. Menara api merah dipimpin oleh murid peringkat 3 dan 4 dari sekte teratai api. Hampir seperti cermin mereka, dua komandan lagi berdiri di sekitar menara api emas. Mereka adalah murid peringkat 3 dan 4 dari sekte kelahiran kembali api. Murid peringkat Flamery Bird Sect adalah dua wanita cantik luar biasa yang mengenakan gaun merah ketat dan pendek. Sepertinya gerakan apapun yang terlalu besar yang dilakukan oleh mereka akan menyebabkan payudara dan pantat besar mereka rontok sehingga semua orang bisa melihatnya. Dilihat dari penampilan mereka yang mirip, mereka tampak seperti sepasang saudara perempuan. Mereka masing-masing mengeluarkan panas yang bahkan membuat kabut racun menjadi tidak nyaman, menyebabkan kabut itu meleleh tak terkendali di sekitar mereka. Kaki dan betis mereka yang halus dibungkus pita transparan. Pada awalnya, orang bisa mengabaikannya sebagai pernyataan fashion. Sampai Anda merasakan aura harta karun tingkat spiritual datang dari mereka. Murid peringkat dari sekte teratai api adalah sepasang laki-laki. Mereka berdua mengenakan baju besi yang menyerupai potongan lava cair yang dijahit menjadi pola yang mendominasi. Yang satu memilih senjata trisula sementara yang lain memilih glaive. Aura yang dikeluarkan keempat murid ini meningkatkan moral pasukan mereka, menyebabkan mereka mengaum ke langit bahkan saat mereka menyerang. Pada titik ini, sudah jelas bagi semua orang bahwa pasukan sekte Flaming Lily kalah jumlah. Tidak hanya mereka hanya membawa sepertiga pasukan mereka, mereka juga diserang bukan oleh satu sekte, tetapi 3. Delia, bisakah kamu menangani 2 di antaranya? Alidor bertanya. Tidak. Madeline mengucapkan kata-kata pertamanya. Serahkan mereka berempat padaku. Suara Madeline lembut dan halus, seperti Dewi Perdamaian yang memberikan perintah kepada rakyatnya. Namun, meski begitu, ia melintasi seluruh medan perang, hampir secara langsung melawan penurunan semangat yang disebabkan oleh Alidor. Mereka yang mengenal Madeline tidak terkejut. Dia tumbuh bersama Delia dan menganggapnya sebagai adik perempuan, jadi mengapa dia membiarkannya mengambil risiko seperti itu? Namun, yang tidak mereka ketahui adalah Madeline tidak mengatakan hal ini karena putus asa. Sebenarnya jika dia dan Delia diduduki, lalu siapa yang akan menaklukkan menara itu? Kedua wanita dari sekte kelahiran kembali api mengerutkan kening karena tidak puas. Tapi, mereka juga melihat ini sebagai peluang. Mereka tahu alasan sekte mereka memutuskan untuk terlibat. Jika mereka bisa menangani Madeline sekarang dan membawanya pergi, itu akan menghentikan Gagak Emas melakukan trik apapun di bagian belakang. Lagi pula, meskipun darah Phoenix Madeline sangat berguna bagi mereka, bagaimana mungkin pengguna api melepaskan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari binatang api paling legendaris yang pernah ada? Namun kedua laki-laki itu mempunyai reaksi yang sangat berbeda. Pengguna trisula itu menyeringai. Madeline, senang bertemu denganmu lagi. Jika aku menang, apakah kamu akhirnya menerima tawaranku? Diam. Pengguna glaive itu menegur. Madeline, maafkan orang kasar ini. Jika aku menang, aku bersedia membaginya denganmu.
Para jenderal iblis meraung marah mendengar kata-kata ini. Ini adalah nyonya mereka, yang merupakan orang-orang yang mengucapkan kata-kata vulgar kepadanya. Pasangan laki-laki tanpa sadar mengambil langkah mundur, tidak mampu menangani tekanan yang diberikan jenderal iblis kepada mereka. Baru sekarang mereka mengerti bahwa Madeline bukanlah satu-satunya yang mampu melawan mereka di sini. Jika bukan karena mereka dibutuhkan untuk memimpin pasukan, mereka pasti sudah terbang ke angkasa. Madeline bahkan tidak mau repot-repot meremehkan kedua orang bodoh itu. Mereka bahkan tidak bisa menahan tekanan dari para jenderal iblis. Harus dikatakan bahwa sebagian besar jenderal iblis masih dalam tahap pengumpulan esensi setelah Dion menyuruh mereka menghapus budidaya mereka. Jika bukan karena fakta ini, pertempuran ini sudah lama berakhir. Lagi pula, jika masing-masing dari mereka dapat dibandingkan dengan 10 murid teratas dari kuadran peringkat keempat. Bagaimana mungkin Gale dan Rubrum bisa bertahan hingga sekarang? Tahukah kamu apa yang kukatakan pada anak dari klan Kaisar Raksasa ketika dia mengatakan hal yang sama? Madeline berbicara dengan tenang, suaranya tetap indah meskipun ada kemarahan di matanya. Kedua murid peringkat sekte teratai api membeku ketika mereka mendengar nama ini. Siapa yang tak kenal pria legendaris satu ini? Ada kurang dari 30 karakter tingkat dewa yang hidup saat ini. Tapi, 11 dari mereka berdiri di atas yang lain, dan anak adalah salah satunya. Bahkan namanya membuat mereka yang berdiri merasa lututnya lemas. Melihat mereka tidak berani menjawab, Madeline melanjutkan dengan tenang. Saya mengatakan kepadanya bahwa jika dia melampaui batasan saya, suami saya akan membunuhnya. Keduanya membeku. Ketika mereka akhirnya memahami apa yang mereka dengar, mereka tertawa terbahak-bahak. Pengguna Trisula menyeka air matanya. Untuk sesaat kamu membuat kami takut. Jika kamu menerima lamaran pernikahan Dewa Anak, maka kami punya alasan untuk mengambil langkah mundur. Tapi, untuk berpikir kamu akan menjadi suami palsu yang mampu menandingi dewa? Bukankah itu terlalu menggelikan? Kedua wanita Flame Rebirth juga mencibir. Ya ampun, jika kamu mempunyai suami yang begitu terhormat, mengapa dia belum datang? Apakah dia bukan pria sejati? Adik perempuannya mendukung, untuk dengan mudah menerima rasa tidak hormat dari istrinya. Dia pasti impoten. Ayo, beritahu kami, siapa suamimu yang terhormat ini? Mereka melompat-lompat, keinginan mereka terlihat jelas agar semua orang dapat melihatnya. Pada titik ini, bagaimana mungkin mereka tidak mau tahu? Faktanya, mereka semua terlalu bersemangat untuk menyodok sampai mereka mendapatkan jawabannya. Sudah jelas sekarang bahwa meskipun informasi telah menyebar di dunia luar, para jenius yang datang ke sini untuk mempersiapkan perang sebelumnya belum mengetahui rahasia semua informasi tersebut. Atau lebih tepatnya, mereka sengaja dibiarkan dalam kegelapan. Jika pasukan sekutu tiba-tiba tahu bahwa mereka sedang membuat marah lawan yang tangguh. Apakah mereka berani bersikap begitu terang-terangan? Akankah para murid dari Sekte Teratai Api berani melewati Madeline? Akankah murid-murid Sekte Flaming Lily berani membawa Madeline pergi begitu saja di depan umum? Untuk membunuhnya di depan umum? Bahkan dewa yang paling lemah pun dapat mengguncang kuadran di bawah peringkat ketiga begitu mereka mencapai potensi penuhnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1002 Jenderal Setan. Ini bahkan lebih buruk lagi mengingat kedua sekte itu sendiri secara teknis tidak berada di peringkat keempat. Jika bukan karena murid-murid luar biasa dari Sekte Gagak Emas dan Sekte Flaming Lily, Sekte Teratai Api dan Kelahiran Kembali Api akan lebih tepat di peringkat 20 atau 30-an. Satu-satunya alasan mereka memiliki bagian alam semesta yang sama dengan keduanya adalah karena mereka terlalu sibuk menyeimbangkan satu sama lain untuk membagi wilayah mereka. Jika Dion melampiaskan amarahnya pada mereka ketika dia menyeberang ke formasi Dao, bagaimana mungkin mereka bisa menahan murka dewa? Mereka tidak akan memiliki khayalan bahwa Sekte Gagak Emas melindungi mereka. Faktanya, Sekte Gagak Emas mungkin berpihak pada Dion, mencoba membebaskan diri dari kesalahan. Es Delia menjadi sedingin es. Bahkan dua saudara perempuan dari Sekte Kelahiran Kembali Api tiba-tiba merasakan wilayah api mereka membeku. Menyebabkan mereka melihat ke arah wanita cantik berpakaian hitam dengan keterkejutan di mata mereka. Suami kakak perempuanku, dan kakak laki-lakiku adalah satu. Ya Tuhan Sacharo, saat mereka mendengar kata Tuhan, senyuman mereka sudah membeku. Namun, ketika mendengar nama Sacharo, tanpa sadar mereka gemetar. Baru sekarang mereka ingat nama belakang Madeline. Sebelumnya, mereka sengaja bersikap kasar, langsung memanggilnya dengan nama depannya untuk membujuknya. Tapi, sekarang mereka ingat itu adalah Sacharo juga. Kedua saudara perempuan dari Sekte Kelahiran Kembali Api tiba-tiba merasakan firasat buruk datang saat mereka saling memandang. Tetua mereka memerintahkan mereka untuk menculik istri dewa. Kedua laki-laki itu mulai berkeringat. Suster magang Sacharo, sapaan mereka segera menjadi lebih hormat. Ini semua hanya kesalahpahaman. Tidak perlu ada orang terhormat seperti Dewa Sacharo yang terlibat, kan?
Itu benar sekali, Madeline menjawab tanpa diduga. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, lanjutnya. Aku sendiri sudah lebih dari cukup untuk menangani kalian berempat. Keempat jenius itu mengertakkan gigi. Mereka sudah memikirkan masalah lain, mereka tidak tahu betapa kuatnya kuadran rusa surgawi. Meskipun mereka berada di peringkat ke-100 dalam waktu yang lama. Hanya orang bodoh yang percaya bahwa itulah peringkat mereka yang sebenarnya. Satu-satunya alasan mereka terjatuh sejauh ini adalah karena mereka berhenti mengirim orang ke menara untuk bersaing memperebutkan peringkat mereka. Jika tidak ada yang datang, sudah jelas akibatnya mereka akan terjatuh. Tapi kemudian, mereka tiba-tiba mengirimkan gelombang murid berbakat yang menaikkan peringkat mereka ke peringkat 51 hanya dalam setahun. Bagaimana jika kuadran rusa surgawi tidak kehilangan kekuatannya sama sekali? Bagaimana jika warisan dan warisan mereka masih cukup untuk menduduki peringkat 3 besar? Bagaimana jika mereka terdiam begitu lama karena telah menaklukkan seluruh kuadran untuk menjadi sekte satu komet? Jika itu benar, bukankah kuadran keempat mereka akan hancur? Mereka telah menghina istri pertama dari seorang jenius paling berharga di kuadran yang begitu berkuasa. Bukankah itu berarti mendekati kematian? Bahkan ketika imajinasi mereka menjadi liar, rambut ungu panjang Madeline mulai tertiup angin saat pupil ungunya menajam. Tuduhan kedua pasukan terhenti karena percakapan antara para jenius teratas dari sekte tersebut. Saat ini, mereka tidak bisa menahan gemetar ketika memikirkan siapa suami Madeline. Bagian terburuknya adalah individu yang lebih pintar yakin bahwa sekte gagak emas sudah mengetahui semua informasi ini, namun mereka tetap memutuskan untuk bertindak. Meskipun sekte gagak emas memiliki dewa mereka sendiri, dia tidak termasuk dalam 11 dewa yang paling menonjol. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Dion yang marah ketika dia sudah dewasa? Apa yang sekte gagak emas coba lakukan di sini? Sebelum mereka dapat melanjutkan, lire bersulam kristal indah milik Madeline muncul di langit. Pada saat itu, dia memancarkan cahaya cemerlang. Lingkaran cahaya menyelimuti dirinya saat jari-jarinya yang halus, panjang dan ramping meraih senarnya. Melihat Madeline dengan tegas bersiap menyerang mereka, keempat jenius itu tidak punya pilihan selain terus maju. Jika mereka membiarkannya mengambilnya satu persatu, mereka tidak akan punya peluang sama sekali. Harus dikatakan bahwa meskipun mereka berlima adalah kaisar, Madeline berada pada level yang sangat berbeda. Jika sekte Flaming Lily menaklukkan menara epistemik, karakter tingkat dewa mereka akan kehilangan tanggung jawab utama dalam memegangnya. Tak seorang pun mempunyai keraguan dalam pikiran mereka bahwa jika Madeline menjadi pemegang kunci, maka mereka tidak akan berhak memanggilnya Tuhan juga. 4 serangan tegas menembus ke depan. Sebuah trisula, sebuah pedang, dan 2 pita merobek udara, menampilkan kekuatan penuh dari para orang suci tingkat puncak. Sebagai murid peringkat ketiga dan keempat dari sekte masing-masing, mereka telah lama memasuki tahap Santo ke-9. Sialnya bagi mereka, Madeline sudah memasuki posisi ke-12. Saat pertarungan antara 5 jenius peringkat meledak, perang di bawah dimulai. Pasukan sekte Flaming Lily kalah jumlah, kekurangan sekitar 5 juta pasukan dibandingkan lawan mereka. Tapi, mereka memiliki kohesi yang tidak dimiliki oleh sekte teratai api dan sekte kelahiran kembali api. Alidor mengerutkan kening saat dia mengamati medan perang. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pil yang dibagikan oleh mereka dan dimurnikan oleh Clara akan mulai gagal. Meski mereka ingin membagikan lebih banyak pil, ada 10 juta pil di cabang militer ini. Masing-masing dari mereka membutuhkan pil detoksifikasi tingkat suci, yang jauh lebih mahal daripada pil anti racun. Bahan yang digunakan untuk setiap pil telah mencapai harga yang sangat mahal. Jumlah modal yang dikeluarkan Dion untuk perang ini telah menghabiskan 20% tabungannya. Memikirkan hal itu saja sudah membuat Alidor terluka. Tapi, Dion tidak akan pernah membiarkan hal seperti uang menghalangi dia membantu istrinya. Dia selalu bisa menghasilkan lebih banyak. Masih ada waktu 50 menit sampai rencana retret. Mungkin kita harus mundur lebih awal. Alidor, Dion ingin aku memberitahumu sesuatu. Delia tiba-tiba berbicara meskipun matanya tidak pernah lepas dari pertarungan Madeline. Apa itu? Dia bilang kamu kalah darinya karena kamu terlalu berhati-hati. Kamu tidak akan pernah menang kecuali kamu mengambil risiko. Mata Alidor kehilangan kilaunya. 16 tahun yang lalu, dia hampir membunuh Dion. Bahkan sebelum itu, dia telah menghabiskan hampir 15 tahun sendirian di dunia gerbang, melindungi saudara perempuannya dan dengan cermat merencanakan balas dendamnya. Namun, semua perencanaan itu gagal dalam beberapa bulan karena satu orang. Jika itu tidak terjadi, dia akan menjadi pemegang kunci kuadran rusa surgawi, dan mungkin orang lain sekarang akan memanggilnya Dewa Gautama daripada memanggil saingannya Dewa Sacharo. Ketika dia memikirkan kembali hal itu, setelah bertahun-tahun melakukan perencanaan yang cermat, apa hasilnya? Semua kehati-hatian itu, semua rencana yang dibuat-buat. Apa hasilnya? Alidor masih ingat gambaran Dion yang menyelam terlebih dahulu ke dalam inti jurang maut.
Apakah aku akan melakukan itu? Alidor mau tidak mau berpikir sendiri. Jika itu demi adik perempuannya, dia akan rela melakukan apa saja. Namun, Dion tidak terjun ke jurang itu demi Ri. Jika dia ingin menyelamatkan Ri, dia bisa saja membawanya dan lari. Dengan menara Demon Sage, siapa yang bisa menangkap mereka dalam bahaya gerbang? Tapi Dion tidak melakukan itu. Dia berdiri di depan jutaan tentara dan menggunakan pohon kehidupan dan kematian untuk menembus tanah dan memusnahkan sebagian besar rakyat mereka. Semua demi melindungi semua orang yang melihatnya sebagai seorang pemimpin. Resiko Dion pada akhirnya hampir merenggut nyawa Ri. Dia mungkin tidak akan pernah melihat istrinya lagi. Tapi, apa yang didapatnya? Dia akhirnya tanpa sadar tersandung pada penderitaan Madeline dan membantunya menerobos kehendak surgawinya, sehingga menyelamatkannya. Dia akhirnya mengetahui apa yang masih menjadi keinginan terkuatnya hingga saat ini, kehendak kematian. Dan dia akhirnya menjadi pemegang kunci di kuadran mereka, semua karena dia mengambil satu risiko, satu lompatan keyakinan. Bagaimana jika Alidor juga mengambil risiko? Bagaimana jika dia menyerang menara epistemik ketika gerbangnya ditutup? Menanggung bahaya yang lebih besar di pundaknya? Dia bahkan tidak perlu melawan Dion pada akhirnya. Tiba-tiba, mata Alidor menajam. Bagus. Kalau begitu, kita akan bertarung sampai satu-satunya kemungkinan adalah mundur. Suaranya tegas. Pada saat itu, permeasi ethereal miliknya, sebuah hukum tertinggi yang hanya mampu dikuasai oleh mereka yang memiliki darah Ueda dan Gautama, akhirnya berhasil menembus level niat. Momentum kekuatan barunya mengguncang medan pertempuran, menyebabkan para jenderal iblis menyeringai liar dan mengaum ke langit. Kegelapan menguasai segalanya. Darah merembes ke tanah. Yang kuat membunuh yang lemah dan berdiri tegak. Sedangkan yang malang dibungkam tanpa suara. Orang bijak dari kerajaan iblis adalah yang tertinggi. Tak tertandingi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tak tertandingi dan tanpa cacat. Abadi dan terhormat. Dia meninggalkan warisannya hanya untuk mereka yang jahat seperti dia. Hanya mereka yang kejam dan tidak berperasaan. Singkirkan rasa kemanusiaanmu demi kekuatan. Basahi tanah dengan darah musuhmu. Tanamkan benih kehidupan Anda di dalamnya. Menjadi Sage of the Demon Empire berikutnya nyanyian para jenderal iblis menyelimuti medan perang. Mata mereka dibutakan oleh kebanggaan, mereka menyerang ke depan, membantai semua orang di depan mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1003 tidak pantas. Madeline berdiri di udara, membiarkan jubah penyihir merahnya berkibar lembut di tengah lingkaran cahayanya yang bersinar. Tangannya dengan hati-hati memetik senar kecapinya, mengeluarkan musik menenangkan yang entah bagaimana masih dipenuhi dengan niat mematikan. Sama seperti Dion, Madeline telah belajar memadukan keinginannya. Faktanya, mengingat waktu yang Dion habiskan dengan segelnya sendiri, dia menjadi jauh lebih terampil daripada sebelumnya. Bagian yang paling menyedihkan adalah Celestial Madeline tidak akan pernah diturunkan peringkatnya menjadi hukum tertinggi. Setiap kali Madeline menggunakannya, dia teringat hari di mana dia merasakan keinginannya akan melonjak ke tingkat yang baru. Dia yakin Dion telah meninggal. Siapapun dapat melihat bahwa lukanya terlalu parah untuk dapat membawanya kembali dari alam kematian. Selama pertarungan dengan Zabia itu, Dion telah mempertaruhkan segalanya agar dia bisa bertahan hidup, percaya pada jalur kedaulatannya bahkan ketika dia menghadapi kematian. Yang tidak dia ketahui adalah hari itu tekadnya tidak sendirian. Madeline juga telah mengambil keputusan untuk menjalani hidupnya demi suaminya pada hari itu juga. Kombinasi kemauan musik dan kemauan surgawi hampir mustahil untuk ditandingi. Keempat orang jenius itu menjadi frustrasi ketika mereka menyadari bahwa tidak ada satupun serangan mereka yang mampu membuat Madeline berkeringat. Dia bahkan belum menggunakan apinya. Mereka terlalu bodoh. Semua orang begitu teralihkan perhatiannya oleh benih iman kecubung Madeline sehingga mereka sama sekali mengabaikan fakta bahwa ia dilahirkan dengan salah satu dari 3 konstitusi dewa teratas. Disposisi Dewi. Kemampuannya untuk menggunakan kehendak tipe kemurnian tidak ada duanya dan esensi kehidupan serta kemampuannya untuk menyembuhkan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehendak surgawi Madeline telah mencapai tingkat niat surgawi ke-6, hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus tingkat ke-7 dan memasuki alam niat tingkat surgawi. Masalahnya adalah metrik itu hanya berlaku untuk keinginan normal. Kehendak tingkat tertinggi pada tingkat niat ke-6. Itu sudah cukup untuk mendominasi seluruh medan perang para suci. Kedua saudara perempuan itu mengertakkan gigi karena frustrasi, meluncurkan serangan mereka secara bersamaan. Tangisan Vermilion, bulu pertama. Mereka berteriak dengan hati-hati. Murid peringkat 3 dan 4 dari Sekte Fury Lotus menembak ke belakang, menghindari serangan kedua saudara perempuan itu. Mereka berempat tidak terbiasa bekerja sama dan tidak mampu mengambil terlalu banyak resiko dalam menyerang, jangan sampai mereka meremehkan jangkauan serangan satu sama lain. Mereka tidak punya pilihan selain mundur, melancarkan serangan dari jarak jauh. Dua pasang pita melesat ke depan, berubah menjadi jejak api yang berkobar.
Suhunya meroket, membakar racun yang dilaluinya. Mata ungu indah Madeline tetap tenang saat jari-jarinya terulur. Padang rumput surga, pembukaan pertama. Melodinya berubah. Apa yang dulunya merupakan rangkaian nada sederhana tanpa struktur menjadi sebuah cerita besar. Mereka yang cukup beruntung untuk menyaksikannya merasa seolah-olah mereka telah dibawa ke dunia hijau. Perasaan damai menguasai mereka saat getaran stabil di udara sedikit terdistorsi. Angin dengan lembut membentuk tangan lembut Madeline, menjadi hampir seperti wadah bagi bintang-bintang. Menyilaukan dan cerah, ia melengkung dengan pikirannya sendiri, menghancurkan serangan kedua saudara perempuan itu. Pembukaan kedua. Madeline melanjutkan dengan tenang, sosoknya melayang di udara dan merebut hati mereka. Ladang hijau menumbuhkan bunga-bunga indah yang melayang lembut tertiup angin. Keharuman yang dipenuhi udara, seolah-olah bunga-bunga itu bukanlah ilusi di langit, melainkan tepat di hadapan mereka. Seolah-olah mereka dapat meraih dan memungutnya selama mereka mau. Bunganya menjadi perwujudan Madeline. Keindahan yang bisa mereka lihat, tapi tidak bisa mereka sentuh. Terlalu murni, terlalu suci. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka layak mendapatkan wanita seperti itu? Kedua saudara perempuan itu terlempar ke belakang, menyebabkan mereka memuntahkan darah dengan hebat. Meskipun ini adalah pemandangan yang indah bagi semua orang, bagi mereka, itu adalah hukuman mati. Untuk masuk ke wilayah Dewi tanpa konsekuensi, menurut mereka, siapakah mereka? Pada saat itu, serangan kedua pria itu telah mencapai Madeline, dan segera dibelokkan oleh dunianya yang perlahan berkembang. Pembukaan ketiga, tentara penyerang mulai menggigil ketakutan. Komandan mereka dipermainkan seolah-olah mereka masih anak-anak. Baru setengah jam berlalu, namun siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa Madeline sedang mempermainkan mereka. Dia dikenal karena apinya namun dia masih belum menggunakannya. Peluang apa yang mereka miliki? Tanah hijau dan bunga terbelah, memungkinkan sungai yang tenang mengalir melaluinya. Itu memancar tanpa suara, memenuhi daratan dengan rasa vitalitas dan kemurnian yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap pembukaan menambahkan lapisan baru pada dunia, membuatnya lebih realistis. Musik Madeline menceritakan sebuah kisah, merangkai kenyataan yang tidak punya pilihan lain selain diterima oleh penontonnya. Surat wasiat musik, terutama yang dibawa ke jalur penciptaan Madeline, termasuk surat wasiat yang paling serbaguna, tetapi juga termasuk yang paling sulit untuk digunakan. Ketika seseorang menguasai kemauan musik sampai tingkat tertentu, mereka menjadi mampu menembus cetakan baru dan menjadi komposer. Semakin tinggi tingkat komposer Anda, semakin baik musik Anda, semakin tinggi pula teknik tingkat yang dapat Anda ciptakan. Teknik musik paling kuat yang pernah ada diciptakan oleh para jenius di masa lalu. Pada saat ini, Heaven's Pasture karya Madeline adalah musik yang dibuat sendiri. Madeline telah menciptakan satu teknik bumi tingkat bawah. Saat dunia terbelah oleh sungai, keempat murid itu terlempar ratusan meter ke belakang, dada mereka ambruk. Jari-jari Madeline tetap tenang, meskipun tekniknya hanya dapat diklasifikasikan sebagai teknik bumi tingkat rendah, karena teknik itu diciptakan olehnya, efektivitasnya jauh melampaui tingkat itu. Bahkan bisa dikatakan itu adalah teknik tingkat surga di tangannya. Begitulah kekuatan seorang komposer. Pembukaan keempat. Keempat jenius itu memandang dengan ngeri dan gunung-gunung berjatuhan dari langit. Puncak yang indah dan megah muncul di dunia ilusi. Hijaunya terhampar, bunga menghiasi tanahnya, sungai mengalir dengan lembut, dan gunung-gunung berdiri tegak. Bahkan Madeline pun tegang saat memainkan pembukaan keempatnya. Itu berisi dominasi tersembunyi yang hanya bisa dia tunjukkan ketika dia memikirkan Dion. Sifatnya tidak sombong atau konfrontatif. Tapi, jika menyangkut suaminya dan orang-orang yang berani memprovokasi dia serta kemampuannya untuk tetap berada di sisinya, dia bisa menjadi iblis paling ganas di dunia. Ujung jarinya sedikit berdarah saat lagu yang kuat dimainkan. Mereka yang mendengarkan merasa seolah-olah hati mereka telah diserang oleh melodi. Menghentakkan niat mereka sendiri dan irama normal dada mereka yang menggantikannya adalah sesuatu yang sama sekali baru. Ledakan, gunung ilusi menimpa para jenius berwajah pucat. Mereka mencoba yang terbaik untuk melancarkan serangan, untuk menghancurkan serangan itu sebelum mencapai mereka. Tapi, semua yang mereka lakukan tidak ada gunanya. Seolah-olah mereka melemparkan batu-batu kecil ke lautan. Gunung-gunung hanya beriak pelan. Sebelum niat surgawi Madeline memurnikan tindakan agresi dengan paksa. Keempat jenius itu dihancurkan dengan berat puluhan ribu pon, mengubur mereka di tanah beracun menara api ungu. Tulang-tulang mereka retak dan organ-organ mereka mengeluarkan cairan karena luka. Tangisan kesakitan terdengar saat empat orang jenius yang dulunya merupakan simbol kesombongan jatuh dengan menyedihkan. Pada saat dunia ilusi menghilang, kawah di tanah telah berkembang hingga proporsi yang tak terhitung. Saat Madeline bertarung, Ava dan Thor telah mengambil jalan pintas ke depan dan hanya berjarak 100 meter dari pintu masuk menara api ungu, dengan gagah berani memimpin barisan depan. Senyuman Ava tidak pernah pudar, dia sangat percaya pada Madeline. Namun,
Baru pada saat itulah mereka yang tidak mengenalnya mulai memahami bahwa ada jurang besar yang memisahkan para jenius peringkat sekte peringkat 3 dan 4 di kuadran keempat mereka dibandingkan dengan sekte Flaming Lily dan Golden Crow. Mereka sama sekali tidak pantas ditempatkan pada level yang sama. Madeline tidak hanya jauh lebih muda dari mereka berempat, dia juga telah melampaui mereka dalam hal kultivasi dan pemahaman. Mereka akan kesulitan mendapatkan pekerjaan menyemir sepatunya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1004 Fatal. Ketika Alidor melihat penempatan kawah besar yang terbentuknya Madeline, matanya bersinar karena kesadaran dan kekaguman. Baru sekarang dia mengerti bahwa Dion tidak memberikan perintah karena Madeline tidak mampu. Sebaliknya, dia memberinya komando karena dia ingin membuatnya marah di masa depan, perlahan-lahan menghilangkan kecenderungannya yang terlalu berhati-hati untuk menjadi komandan yang paling efektif. Dion telah melarang keras Jenderal Iblis manapun yang berbicara tentang masa lalu Madeline sebagai Sapientia karena masalah yang dapat ditimbulkannya. Tapi, pada saat ini, Alidor tidak mau mengingat bahwa Madeline bukan hanya terlihat cantik, ada argumen bagus yang bisa dibuat bahwa dia jauh lebih pintar dari dirinya. Hampir sesuai aba-aba, suara gemuruh orang ketiga mendekati medan perang. Namun, tidak lama kemudian mereka menyadari bahwa kemajuan mereka telah terhenti sepenuhnya oleh kawah besar. Kalau kawah biasa pasti ada masalah. Lagi pula, bahkan prajurit yang terlemah di sini adalah pengumpul esensi, mereka bisa terbang. Masalahnya adalah tanah di bawah menara api ungu tidak normal. Di bawah permukaannya terdapat cadangan inti jurang beracun yang bisa membunuh bahkan yang terkuat di antara mereka di sini. Dengan serangan Madeline, sebuah bendungan telah jebol dan geyser kabut beracun meletus ke langit. Meskipun pasukan sekte Flaming Lily masih kebal terhadap tingkat racun gas ini, harus diingat bahwa pasukan yang bertahan tidak. Keuntungan mereka bukanlah racun itu tidak akan mempengaruhi mereka, namun lebih mudah bagi mereka untuk mengatasinya. Namun, dengan pil Clara, keunggulan ini telah hancur total. Sekarang, pasukan ketiga yang mendekat dari arah menara epistemik memasang ekspresi buruk di wajah mereka saat melihat dinding berwarna ungu, hijau, dan coklat menjijikkan di depan mereka. Sekalipun mereka puluhan kali lebih berani, mereka tidak akan berani melintasinya. Hanya jenius terkuat mereka yang bisa. Tapi bertahannya penjepit tiga cabang mereka akan gagal di sini. Sudah waktunya Delia, pergi. Delia yang berpakaian hitam segera mencengkeram pedangnya dan mengisinya ke depan, bukan menuju Geisel, tapi menuju menara. Di perhubungan, di atas pasukan ketiga yang mendekat, murid peringkat pertama dari Flame Rebirth dan Fury Lotus Sect terjun ke depan dengan ekspresi jelek. Mereka tidak punya waktu untuk membatalkan tindakan Delia karena mereka harus menyelamatkan murid peringkat mereka. Sementara mata semua orang terfokus pada Geisel. Mereka benar-benar lupa tentang 4 orang jenius yang terkubur di bawahnya, dan menerima dampak racun secara langsung. Egan Goldin penuh gigi. Apakah dia benar-benar akan gagal seperti ini? Tidak. Egan mengamuk. Saudara magang Gaea, saudara magang Vermilion, bersamaku. Dua murid peringkat pertama saling memandang dengan ekspresi rumit, masing-masing dengan 2 junior di pelukan mereka. Vale mendongak, mengalihkan pandangannya untuk melihat adiknya Gale masih bertarung di langit melawan Arios. Dia dapat melihat bahwa hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Faktanya, sudah cukup jelas bahwa Arios hanya mengulur waktu. Meskipun dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan Gale secara langsung, dia jelas lebih unggul. Rina Vermilion mengikuti pandangan Vale untuk melihat salah satu juniornya di ambang kekalahan. Pada titik ini, pilihan apa lagi yang mereka punya selain bertarung? Mata mereka memerah karena marah. Kemungkinan besar, keempat jenius yang melawan Madeline akan mati, dan bahkan jika tidak, bakat mereka pasti akan lumpuh. Kamu sudah keterlaluan, mereka meraung ke langit. Madeline tidak mau repot-repot menjawab. Berapa banyak saudara perempuan magangnya yang meninggal karena ketiga sekte mereka tanpa malu-malu berkolusi untuk memusnahkan mereka? Apakah mereka pantas membicarakan hal yang sudah keterlaluan? Apakah mereka pantas untuk bertahan hidup hanya karena mereka jenius di sekte mereka? Kedua orang yang sama ini tidak mau peduli dengan murid normal yang mati demi mereka bahkan ketika mereka berbicara. Tapi entah bagaimana murid peringkat ketiga dan keempat mereka lebih berharga? Menjijikkan sekali. Melihat Madeline yang meremehkan menjawab mereka hanya membuat kemarahan mereka semakin memuncak. Sebagai murid peringkat pertama, bahkan jika sekte mereka berada di bawah sekte Madeline, mereka masih jauh lebih kuat daripada murid peringkat 3 dan 4. Faktanya, mereka sudah melangkah ke tahap suci ke-12, sama seperti Madeline. Rina Vermilion mengacungkan pedang yang sepertinya terbuat dari permata merah dan mengarahkannya ke arah Madeline. Apa menurutmu hanya karena kamu adalah murid dalam peringkat pertama dari sekte Flaming Lily maka kamu bisa meremehkan kami? Tidak. Madeline tiba-tiba berbicara. Aku meremehkanmu karena kamu tidak tahu malu. Anda, Rina meraung. Apakah menurutmu sekte kelahiran kembali apimu sangat pintar?
Bahwa aku tidak tahu bahwa kamu hanya bergabung dalam perang ini untuk mencuri benih iman dan esensi darahku. Dan kamu ingin membicarakan hal yang keterlaluan? Rina membeku. Kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Tubuhnya bergetar hebat, tidak mau menerima bahwa dia telah terlihat begitu mudahnya. Pertama-tama menghina, lalu memfitnah. Kamu adalah murid sekte Flaming Lily yang baik. Dan kamu bertanya-tanya mengapa 3 sekte memutuskan untuk mengakhiri pemerintahan kejammu. Egan menyaksikan dengan dingin. Inilah yang dia butuhkan. Dia tidak peduli dengan gambaran situasi, raja sejati dan penulis sejarah selalu menjadi pemenang. Yang dia butuhkan adalah Rina dan Vale menyerang dengan segala yang mereka miliki dan mendukungnya dengan baik tanpa berpikir untuk mundur. Dia membutuhkan mereka untuk berinvestasi seperti dia. Dari sudut pandangnya, Madeline mengungkapkan hal ini sekarang adalah tindakan yang cukup bodoh baginya. Sekarang sekte kelahiran kembali api tahu bahwa dia mengetahui rencana mereka tidak bisa mundur apapun yang terjadi. Adapun masalah sekte teratai api, mereka harus bergabung karena kebutuhan, karena mereka sudah terikat erat dengan sekte gagak emasnya. Begitu, Madeline berbicara. Aku ingin tahu bagaimana perasaan kakak perempuanmu tentang kata-kata yang baru saja kamu ucapkan. Mata Rina memerah saat mendengar perkataan Madeline. Beraninya kamu, dan bagaimana dengan kakak perempuanmu? Mata Madeline beralih dari Rina ke Vale yang sepertinya akan meledak. Kata-kata Madeline hampir tidak memerlukan penjelasan apapun. Kakak perempuan Vale dan Rina diambil dan dinikahkan ke dalam keluarga Goldin melalui murid inti teratas dan pengguna kunci sekte gagak emas. Namun, ini bukanlah ceritanya. Meski tidak ditemukan bukti kuat, hampir bisa dipastikan kedua kakak perempuan tersebut diperkosa di luar keinginan mereka. Karena pandangan konservatif dunia persilatan, para tetua mereka merasa tidak punya pilihan selain menerima lamaran pernikahan para Goldin. Masalahnya adalah mereka pada akhirnya ditampar mukanya. Pada awalnya, para Goldin membuat kesan bahwa mereka berniat untuk mengizinkan Suster Vermilion dan Suster Gaia menjadi istri resmi, tetapi pada saat-saat terakhir, mereka dianugerahkan sebagai istri resmi. Selir, mempermalukan keluarga Gaia dan Vermilion. Tapi sekarang, adik laki-laki dan perempuan mereka berdiri di sini berbicara tentang karakter moral yang tinggi dari sekte gagak emas. Bukankah itu terlalu munafik, terlalu menjijikkan? Madeline bukanlah orang yang mendengarkan rumor. Namun, sekitar 1 dekade yang lalu ketika dia masih menjadi murid luar peringkat teratas dari sekte Flaming Lily, dia telah menyaksikan hal yang sama hampir terjadi pada mantan murid dalam peringkat pertama sekte mereka, dan sekarang menjadi anggota inti mereka. Murid-murid dalam dunia mistik bersama kuadran keempat. Berkat kehendak surgawi tingkat hukum tertinggi Madeline, dia mampu memurnikan kakak perempuan seniornya dari efek racun dan memungkinkannya melawan kekurangan Dewa Emas yang telah merencanakan untuk membawanya pergi. Setelah hari itu, dia menjadi sangat yakin bahwa cerita tersebut benar dan dia merasa semakin muak dengan orang yang dianggap sebagai Dewa Emas. Dia benar-benar mempermalukan gelar itu. Senyum Egan memudar. Dia belum pernah melihat hal-hal terjadi seperti ini. Pada titik ini, dia tidak tahu apakah 2 murid peringkat pertama lebih marah pada Madeline atau dia. Bagaimanapun, God Goldin adalah sepupunya yang lebih tua. 2 murid peringkat pertama secara keseluruhan gigi. Kamu bisa memfitnahku dan bahkan sekteku, tapi tidak dengan kakak perempuanku. Vale meraung, menyerbu ke langit dengan Rina di ekornya. Saat ini tanda 5 jam yang ditetapkan Alidor telah terlampaui. Faktanya, hanya ada waktu sekitar 50 menit sampai efek pil mereka habis dan pasukan mereka tidak punya pilihan selain melawan racun dengan energi mereka sendiri. Tentu saja, semua ini tidak penting karena saat Madeline berbicara, 2 murid peringkat pertama bersama Egan benar-benar melewatkan 1 poin yang sangat penting, Delia. Sejujurnya, mengatakan bahwa mereka melewatkannya adalah hal yang berputar-putar. Lebih tepat dikatakan bahwa mereka memandang dan mengabaikan Delia. Dari mata mereka dan apa yang bisa mereka lihat dari kehadiran Delia, dia hanyalah seorang duke. Di sekte mereka, bahkan murid dalam peringkat ke-100 minimal seperti itu. Bagaimana 10 murid teratas mereka? Mereka semua adalah raja yang paling buruk. Bagaimana mereka bisa khawatir tentang seorang duke belaka? Namun, ini akan menjadi kesalahan fatal mereka. Dalam pertempuran sebesar ini, hanya satu benda seperti itu yang bisa mendapatkan momentum dan dengan cepat melepaskan kendali, mulai dari titik kecil hingga gunung yang menjulang tinggi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1005 mengapa? Madeline menyaksikan kedua orang jenius itu menyerangnya dengan mengecewakan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Salah satu alasan dia sangat menghargai waktu yang dia habiskan bersama Dion adalah karena dia mengajarinya bertarung, sesuatu yang dia lupakan ketika dia jatuh sakit. Alasan Madeline memilih menikah dengan Akihiko setelah dia mengira Dion meninggal bukan karena dia terlalu berniat untuk bunuh diri. Faktanya, dibutuhkan segala sesuatu dalam dirinya untuk melawan dorongan tersebut, untuk tidak menyerah, untuk selalu mencari jalan untuk hidup. Madeline ingin nama Dion diingat.
Dia ingin hal-hal yang telah dia lakukan untuknya, pengorbanan yang telah dia lakukan, terus berlanjut. Jika dia menyerah dan mati, apa arti kematian Dion? Akankah ada orang yang membicarakan dia lagi? Apakah dia masih akan dikenang? Pada akhirnya, karena keinginan untuk hidup, untuk terus berjuang, Madeline masih hidup ketika Dion akhirnya kembali. Bukankah akan terlalu tragis jika dia tidak mengalaminya? Mata Madeline kehilangan rasa kasihan saat itu. Bagi dua individu pada level ini, bahkan tidak mau bertarung adalah hal yang terlalu membosankan. Dion berasal dari latar belakang yang jauh lebih miskin dari keduanya dan menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Hak apa yang mereka miliki untuk merasa marah padanya? Apalagi ketika kedua orang jenius itu menyerang, Madeline mulai memainkan melodinya sekali lagi. Namun, kali ini sangat berbeda. Madeline tak lagi memiliki kemewahan untuk menguji komposisinya sendiri, keduanya berada pada level yang sangat berbeda dari lawannya sebelumnya. Tarian merak, bulu pertama. Ekor bulu ilusi muncul di belakang Madeline memancarkan keindahan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Perpaduan warna merah jambu, ungu, biru, dan hijau yang disusun dalam pola rumit membentuk bentuknya, meningkatkan partisipasi Madeline ke tingkat yang benar-benar baru. Ini adalah teknik yang sama yang digunakan Madeline selama turnamen dunia, satu-satunya perbedaan adalah latihannya selama lebih dari 10 tahun. Ekor pertama dari 9 ekor ilusi menyala dengan cahaya yang menyilaukan, bergetar mengikuti irama musik Madeline. Melodinya terdengar, menyampaikan pemandangan seekor burung yang sombong, berjalan berkeliling dengan dada membusung dan bulunya terangkat setinggi-tingginya. Terlepas dari keindahannya, Rina dan Vale tidak punya pilihan selain menyiram seember air dingin untuk mengatasi amarah mereka. Jika mereka mengira termasuk murid dalam peringkat pertama dari Sekte Flaming Lily, bukankah mereka akan meminta untuk terluka? Pita Rina hidup menjadi, melesat keluar dan membelokkan melodi Madeline. Tidak seperti sesama anggota sekte, miliknya memiliki rona emas yang berbeda, dan dilihat dari auranya, itu sangat dekat dengan puncak harta spiritual. Vale tidak mau kalah. Faktanya, dia melakukan pertarungan ini jauh lebih serius daripada yang dilakukan Rina, dengan segera menggunakan ajaran inti sekte teratai api yang paling banyak ditemukan di mana-mana. Telapak tangannya terbanting, menyebabkan teratai ilusi muncul di langit. Kelopaknya halus, tapi masih memancarkan panas yang begitu dahsyat, sehingga orang-orang merasa senang karena mereka tidak mengambil bagian dalam pertarungan ini. Teratai api, variasi 1. Teratai itu berputar di udara bahkan ketika kelopak bunga beterbangan dari bayangannya. Menutupi telapak tangan Vale saat dia mendorongnya ke depan dengan momentum mematikan. Dengan setiap serangannya, udara terasa seperti terbakar. Perpaduan sempurna antara telapak tangan dan teknik, diatur waktunya untuk penguasaan dan pelaksanaan tanpa cacat. Dinding Celestial Inten milik Madeline terus-menerus dibombardir, diserang dari dua sisi secara bersamaan. Pertarungan segera berubah menjadi sengit. Sehelai bulu merak yang bangga melecut di sekitar medan perang, membelokkan Pita Rina dalam satu gerakan sebelum membuat telapak tangan Vale goyah di gerakan berikutnya. Kita semua adalah Saint tahap ke-12, bagaimana bisa ada celah sebesar itu? Rina dan Vale mengeluh dalam pikiran mereka, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi inferioritas mereka. Mereka mencoba menenangkan diri, merasionalisasi apa yang alami mereka. Madeline di sini pasti memiliki lebih banyak sumber daya daripada mereka, jelas lebih banyak bimbingan. Memang itulah yang terjadi. Sayangnya bagi mereka, Madeline belum menerima majikan baru sejak dia menolak majikannya yang terakhir. Faktanya, bahkan jika seseorang memilih untuk tetap menganggap Elder Sapientia sebagai penipu, Madeline sudah bisa menghancurkannya menjadi debu tanpa mengangkat satu jari pun. Ketika para jenius mencapai tingkat ini, yang membedakan mereka bukanlah terobosan, melainkan pemahaman. Apa yang terjadi dalam Anda memahami teknik Anda? Tingkat penguasaan keinginan apa yang telah Anda capai? Seperti apa bakat bertarungmu? Bagaimana cepatnya Anda bisa belajar dan beradaptasi? Madeline terlalu hebat dalam semua hal ini. Dari awal hingga akhir, dia hanya menggunakan dua wasiat meski mengungkap lebih banyak karena lawannya tidak cocok dengan usahanya. Bulu kedua, Madeline berbicara dengan tenang, tapi matanya menajam. Pada saat itu, beban pikiran lipat ganda dan proyektil yang harus dikendalikan juga lipat ganda. Namun, hal ini tidak membuatnya stres. Para jenius peringkat pertama yang sudah kalah terjatuh lebih dalam lagi. Melodi Madeline menjadi tidak menutu dan tidak dapat diprediksi, mengarahkan bulu-bulu tersebut untuk menyerang pada sudut yang lebih rumit dan dengan kecepatan yang lebih cepat. Egan yang dulunya berpuas diri tidak bisa menahan diri untuk tidak memenuhi gigi. Apakah dia harus turun tangan secara pribadi? Jika dia sebagai anggota keluarga Goldin harus bekerja sama untuk mengalahkan seorang wanita, di mana dia akan menempatkan wajahnya? Namun, tidak ada pilihan lain. Dia hanyalah murid peringkat 7. Bahkan jika dia berasal dari Sekte Gagak Emas, dia masih terlalu hijau untuk mengalahkan Madeline sendirian.
Namun, sebelum dia bisa bertindak, kedatangan kelompok baru ke medan perang menghentikan langkahnya. Saat aura teleportasi muncul di medan perang, Alidor dan Madeline menangkapnya. Namun, Madeline tidak bisa berbuat banyak lagi. Meski begitu, bukan berarti mereka tidak mengharapkan hal ini. Tidak peduli betapa sombongnya Sekte Gagak Emas. Setelah mendapat kabar bahwa Sekte Flaming Lily telah merebut kembali begitu banyak menara mereka dengan begitu cepat, bagaimana mereka bisa tetap tidak terganggu? Dari semua orang di medan perang, Egan adalah yang paling gugup. Sektenya telah menyerahkan semua ini di bawah komandonya, namun bisakah dia gagal lebih parah lagi? Dia kehilangan 2 menara dalam 3 hari pertama. Dan dia akan kehilangan menara yang telah mereka miliki selama puluhan ribu tahun. Siapa yang tahu bagaimana dia bisa menghilangkan rasa malu ini? Saat cahaya memudar, semua orang menyadari bahwa itu bukanlah sebuah kelompok, tapi sebenarnya, satu orang. Meskipun menyadari hal ini, orang-orang dari Sekte Kuadran keempat tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Wanita ini sama cantiknya dengan Madeline, hanya saja pakaiannya tidak terlalu konservatif. Armornya hanya menutupi bagian terpentingnya dengan logam emas menyala yang menyakitkan mata untuk melihatnya. Rambutnya, secemerlang emas, tergerai longgar di punggungnya, dipertegas oleh mata merahnya. Meskipun memiliki warna rambut dan mata yang sama dengan Egan, dia berasal dari keluarga pilar lain dari sekte tersebut. Bukan para Goldin, melainkan keluarga Crow. Ini adalah murid peringkat ketiga Sekte Gagak Emas, Permaisuri Angelica Crow. Berbeda dengan Sekte Kelahiran Kembali Api dan Teratai Api, budidaya bukanlah penentu peringkat yang ketat. Misalnya, Egan adalah Saint tahap ke-12, tetapi Angelica adalah Saint tahap ke-11. Tidak hanya kualitas mereka yang jauh lebih unggul, pemahaman mereka terhadap berbagai seni juga selalu tinggi. Kakak senior, sapa Egan dengan gugup. Kenapa kamu tidak berkelahi? Angelica menjawab dengan dingin. Orang tidak akan pernah mengira bahwa wanita berpakaian minim seperti itu juga akan bersikap begitu dingin dan tidak berperasaan. Merupakan suatu kebajikan untuk tidak menilai buku dari sampulnya. Sebenarnya, Angelica punya alasan sendiri untuk memotong armornya seperti ini. Namun, hanya lawan terkuatnya yang mengetahui alasannya, dan mengingat sebagian besar dari mereka kini sudah mati, tidak ada yang bisa menceritakan kisahnya. Baru setelah dia berbicara, mereka yang kepalanya tertancap di awan tiba-tiba menyadari bahwa meskipun diberi kesan bahwa mereka hampir bisa melihat semuanya. Angelica terus-menerus melepaskan api dan uap yang sangat mendidih sehingga mengubah udara di sekitarnya, membuatnya menjadi kacau. Sulit untuk melihat kakinya yang panjang dan mulus serta belahan dada yang besar. Bahkan wajahnya yang sulit dilihat menyebabkan banyak orang mulai ragu apakah dia benar-benar secantik Madeline, atau apakah misteri samar-samar telah meningkatkan ratingnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1006 menara. Namun, mereka hanya bisa memikirkan hal ini secara diam-diam. Siapapun yang berani mengatakan hal-hal ini di depan Angelica sudah lama terbunuh. Ini, aku sedang mengamati situasinya. Sebelum kita muncul, pasukan kita dihalangi oleh kawah besar ini. Aku tidak tahu apa yang musuh rencanakan, jadi menurutku tidak bijaksana meninggalkan korps tanpa pengawasan. Angelica tidak menjawab, sebaliknya, dia melihat ke langit untuk melihat Madeline bertarung, sebelum memeriksa sekeliling. Sementara Anda berdiri di sini, menghadiri, tentara, Sekte Flaming Lily hanya beberapa saat lagi dari penaklukan menara. Itu tidak mungkin, sebelum Egan bisa menyelesaikannya, dia melihat dengan mata terbelalak untuk melihat Ava dan Thor telah mendorong jarak dari 100 meter menjadi hanya sekitar 20. Bagaimana? Baru sekarang Egan menyadari bahwa Duchess yang dia abaikan sebelumnya memberikan pengaruh yang sangat besar di medan perang. Pedangnya anggun dan ringan, seolah-olah dia menari tanpa peduli. Namun tatapan dinginnya bahkan membuat darah panas membaranya dingin hingga ke inti. Jika dia mengisi menaranya, semuanya akan berakhir. Hentikan dia, Angelica berkata dengan dingin. Egan bergegas maju. Meskipun dia ingin bertanya kepada kakak perempuannya apa rencananya, dilihat dari cara matanya tertuju pada Madeline, jawabannya tidak akan menimbulkan ketegangan. Angelica mengalihkan pandangannya dari Madeline ke kawah sebelum mendengus dingin. Tangan halusnya terulur saat nyala api merah keemasan muncul dari telapak tangannya. Tentara tersandung ke belakang, tidak mampu menahan panas. Niat api tahap 6, api emas menyelimuti tepi kawah, melelehkan tanah. Awalnya semua orang bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Angelica. Jika dia merusak tanah lagi, dia tidak akan membantu. Sebaliknya, dia akan mengirim mereka semua menuju kematian. Namun, pada saat itulah sepasang sayap ilusi berwarna merah keemasan muncul di punggungnya dan niat api menjadi niat angin. Angin dingin bertiup melalui medan perang. Dengan cepat mendinginkan batuan cair tepat saat menutupi celah yang memungkinkan gas beracun masuk. Pada titik ini, semua orang tercengang. Pengirim murid peringkat ketiga bisa dianggap arogan di luar dugaan ketika Anda sadar bahwa Anda berhadapan dengan murid peringkat 1.
Namun siapa yang berani meragukan wanita yang dengan mudahnya menggunakan dua niat level 6 dalam skala besar dengan mengedipkan mata? Baru sekarang mereka ingat bahwa Sekte Gagak Emas berada di peringkat pertama karena suatu alasan. Tidak hanya dua keluarga pilar mereka yang menonjol dalam garis keturunan, mereka juga memiliki kedalaman murid paling banyak, bahkan murid peringkat 7 mereka pun sudah berada di peringkat pertama. Seorang Saint puncak, dan yang ketiga, sebanding dengan yang pertama dari Sekte Flaming Lily. Mengenakan biaya, suara dingin Angelica terdengar, membuat korps dari menara epistemik tersadar. Dalam sekejap, tekanan pada pasukan Sekte Flaming Lily kembali berlipat ganda. Serangan menjepit dari tiga sisi menyerang garis mereka, memberikan terlalu banyak beban untuk memungkinkan pergantian formasi mereka. Alidor mengerutkan kening di langit, tapi dia tetap tenang. Cara medan perang diatur sekarang, menara api ungu memberi mereka perlindungan. Karena adanya menara, mustahil melancarkan serangan dari arah keempat. Namun, pada saat yang sama, jalan mundur mereka telah menghilang. Jika mereka mengikuti rencana awalnya, mereka akan mundur sebelum serangan penjepit ketiga tiba yang tidak akan memberikan waktu bagi Angelica untuk mencapai posisi ini. Tapi, apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Karena dia telah memutuskan untuk mengambil risiko ini, dia akan berusaha sekuat tenaga. Mustahil untuk menghilangkan kehati-hatiannya dalam satu pertempuran, tapi jika dia mendapatkan hasil yang bagus di sini, itu akan sangat membantu di masa depan. Gelia, siapkan tendangan voli. Atas perintahku, tembak ke arah kawah. Kaeda, apakah formasi gorila sudah siap? Bagus. Pada manuver selanjutnya, unit medismu akan terlihat. Aku ingin kamu bertahan. Formasi gorila adalah formasi yang sama yang digunakan para elf selama berbulan-bulan di menara teratai selama kampanye pertama Dion. Itu adalah labirin penyembunyian dan susunan pertahanan yang rumit. Namun, fitur terbaiknya adalah stasiun teleportasi tersembunyi di tengahnya, memungkinkan anggota yang dipilih dengan cermat untuk segera keluar dan memasuki formasi. Sekarang, itu terlalu lemah untuk digunakan sebagai formasi sentral dalam skala besar, terutama ketika berhadapan dengan musuh sekuat Angelica. Tapi, sebagai markas besar, tempat ini sempurna bagi unit medis untuk merawat dan melindungi diri mereka sendiri dengan aman. Angelica mengerutkan kening ketika dia menyadari diameter hampir 300 meter di tengah medan perang menghilang dari pandangan, menyebabkan serangan penjepit ketiga menjadi ragu-ragu. Mereka tidak tahu betapa ramahnya formasi itu, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Siapa wakil komandan di sini? Angelica tiba-tiba bertanya. Dia perlu melihat apakah mereka memiliki ahli formasi yang bisa memberikan penjelasan padanya. Namun, Alidor tidak memberikan Angelica waktu untuk menemukan jawabannya. Awalnya, dia mengirimkan satu cabang pasukan pada pukul 5.30 dan yang lainnya pada pukul 10.30. Hal ini mengakibatkan korps medis Kaeda dilindungi oleh menara di satu sisi dan bagian belakang medan perang di sisi lainnya. Namun, dengan munculnya korps menara epistemik, kini ada pasukan yang menyerang langsung dari bagian belakang medan perang. Alidor tahu bahwa bahkan dengan penyebaran formasi gorila, meskipun Angelica bukan seorang penanam jiwa, tidak akan lama sebelum mereka menyadari bahwa tidak ada banyak bahaya dan menyerbu ke dalam inti formasi mereka. Tapi, bagaimana mungkin Alidor membiarkan hal ini? Sekarang, saat Alidor berbicara, keributan dari rencana yang telah direncanakan sebelumnya berubah menjadi tindakan. Cabang Maalsira di sebelah kanan tiba-tiba berbelok, memotong ke bawah dengan momentum yang kuat menuju kawah. Cabang Halayana di sebelah kiri melakukan gerakan cermin, berputar pada sudut uniknya sendiri dan memotong ke atas menuju menara. Setiap gerakan memotong pendekatan salah satu pasukan penjepit. Manuver Halayana membuat penjepit kiri tidak dapat memberikan bantuan kepada tentara yang melintasi kawah sementara manuver Maalsira memotong korps pertahanan menara untuk melakukan hal yang sama. Pasukan tornado berputar-putar di medan perang, menyapu rintangan mereka. Pada saat itu, para jenderal iblis meraung ke langit. Dari awal hingga sekarang, mereka mengambil langkah mundur, hanya memerintah, tetapi tidak pernah menyerang secara pribadi. Namun, sekarang, pasukan Sekte Flaming Lily membutuhkan mereka. Dampak apa yang dimiliki 1000 orang jenius ketika mereka mengerahkan seluruh kemampuannya? Angelica hendak mencari tahu. Kulit mereka memerah saat ketinggian mereka melonjak lebih dari 2 meter. Melihat hampir 1000 raksasa muncul dalam pertempuran dan merasakan aura iblis runtuh, pasukan yang bertahan merasakan dada mereka sesak untuk ketiga kalinya pada hari itu. Segala sesuatu mulai dari baju besi hitam yang ganas hingga mata merah mereka yang dipenuhi niat membunuh, mengguncang segala sesuatu di depan mereka. Mereka memancarkan aura pecahan teknik kehendak Kaisar Iblis, melesat ke puncak babak pertama dalam sekejap. Dan, tidak seperti Dion, keinginan mereka telah terbuka, artinya kekuatan mereka berlipat ganda 8x penuh. Siapakah para pejuang ini? Wajah dingin Angelica akhirnya berubah menjadi ekspresi serius. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin bukan kelalaian Egan yang menempatkan mereka dalam situasi yang buruk.
Bahkan sebelum dia mendapatkan jawabannya, celah untuk menyerang pusat formasi musuh telah ditutup. Karena peningkatan kekuatan Ma'al-Shira yang tiba-tiba, bersama dengan Jenderal Iblis yang berada di bawah tanggung jawabnya, sayap kanan serangan itu hancur. Mereka terus memutarbalikkan medan perang, menciptakan pusaran tubuh, darah, dan darah kental. 1000 raksasa setinggi 4 meter mengamuk di medan perang, menyapu dengan tinju, telapak tangan, dan senjata pemusnah massal. Mereka bertempur dengan sangat marah dan percaya diri sehingga pasukan yang bertahan merasa lutut mereka melemah. Apakah mereka melawan manusia? Atau setan? Apa yang sedang dilakukan Egan? Kenapa dia belum menghancurkan garis depan mereka? Kepala Angelica tersentak ke satu-satunya bagian dari pasukan Sekte Flaming Lily yang tidak melakukan gerakan besar apapun di garis depan sebelum menara api ungu. Tapi, apa yang dilihatnya sungguh mengejutkannya. Si cantik berpakaian hitam yang memancarkan aura sedingin es tidak terlihat dimanapun. Murid peringkat 10 dari Sekte Kelahiran Kembali Api dan Teratai Api telah dibekukan dalam lapisan pilar es yang tidak bisa ditembus. Dan Egan saat ini bertarung melawan Ava dan Thor. Meskipun mereka sedang berjuang dan berada dalam posisi tertinggal, dengan Egan berada dalam posisi yang jelas diuntungkan. Tidak akan lama sebelum mereka berdua dikalahkan. Sebelum mata Angelica bisa melebar lebih jauh, cahaya menyilaukan muncul dari menara api ungu yang menyebabkan wajahnya yang halus menjadi pucat dan matanya yang sedingin es berkilau karena terkejut. Menara itu telah ditaklukkan. Kelahiran Kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1007 kejutan. Wajah Angelica berubah menjadi campuran rasa tidak percaya, tidak mau, dan marah. Ini tidak bisa berakhir seperti ini. Dia datang secara pribadi. Bagaimana mungkin sesuatu yang namanya terlampir berakhir dengan kegagalan seperti itu? Jika ada yang mendengar pikiran Angelica, mereka mungkin mengira dia sedikit gila. Sejak dia melangkah ke medan perang, 10 menit telah berlalu. Jadi bagaimana jika dia datang? Hasilnya ditentukan saat Egan meremehkan Delia. Keduanya memiliki terlalu sedikit kebijaksanaan dalam mengendalikan medan perang. Faktanya, mengendalikan medan perang adalah sesuatu yang sangat sedikit dilakukan oleh para jenius muda, bahkan ketika para dewa diperhitungkan. Ada alasan mengapa 11 dewa jenius paling elit dipilih berdasarkan peringkat mereka untuk uji coba ketiga, keempat, dan kelima, namun bukan uji coba pertama dan kedua. Dion adalah satu-satunya yang berhasil tampil luar biasa di kelimanya, itulah sebabnya meskipun tidak menunjukkan kekuatannya untuk dilihat semua orang seperti 10 lainnya. Namanya masih mampu menanamkan rasa takut pada para jenius Sekte Kelahiran Kembali Api. Rasa frustrasinya bukan hanya dialami Angelica. Rina dan Vale yang selama ini melawan Madeline juga merasa semua harapan telah hilang. Mereka adalah para jenius peringkat pertama, namun mereka tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah hasilnya. Yang berhasil mereka lakukan hanyalah kehilangan ketenangan dengan cara yang memalukan. Tiba-tiba, ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Selama ini mereka tidak perlu khawatir tentang racunnya. Tapi susunan menara secara ajaib berputar menjadi hidup, menyelesaikan perhitungannya dalam sekejap dan mengubah momentumnya saat pasukan yang bertahan dan menyerang berpindah tempat. Seketika, pertempuran yang sudah tidak menguntungkan jatuh ke dalam kesulitan yang lebih buruk. Seolah-olah mereka telah melangkah ke alam semesta yang bukan milik mereka dan kekuatan tempur mereka menurun drastis. Karena sebagian besar pasukannya terdiri dari pengumpul esensi. Namun racunnya ditujukan untuk para Sein mengingat ini adalah gerbang suci, mereka langsung terkena serangan, kehilangan sebanyak 80% kekuatan tempur mereka dalam sekejap mata. Keadaan para Sein sedikit lebih baik, namun masih kehilangan 10-20% kekuatan tempur mereka karena jumlah energi mereka digunakan untuk menangkal racun. Pembantaian berdarah pun terjadi. Berbeda dengan pasukan Sekte Flaming Lily, pasukan sebelumnya yang bertahan tidak memiliki rencana yang pasti untuk mundur. Dan dengan Angelica yang sedang marah dan komandan mereka terbungkus dalam es atau terlibat dalam pertempuran, tidak ada seorang pun yang memberi mereka arahan. Mata Angelica menjadi semakin dingin. Dia tidak peduli dengan kematian yang terjadi di sekitarnya. Meskipun banyak dari mereka adalah murid Sekte Gagak Emas, mereka terlalu rendah untuk dia rawat. Adapun sekte sekutu mereka, dia bahkan kurang peduli. Mengingat murid peringkat pertama mereka sangat tidak berguna, bagaimana mungkin umpan kanon mereka bisa lebih baik? Angelica memandang ke langit pada sosok cantik Madeline. Jika dia bisa membunuh Madeline, bukankah semua ini akan terselesaikan? Tidak. Membunuhnya hanya akan mendatangkan murka Dewa Sacharo. Namun jika aku menangkapnya, kita bisa menukar nyawanya dengan Dewa Sacharo agar berhenti ikut campur. Meskipun orang lain tidak mengetahuinya. Angelica tahu mengapa pengguna kunci mereka tidak menggunakan kemampuan pengguna kuncinya untuk secara sepihak mengubah batas budidaya gerbang. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya serangan mendadak mereka jika mereka tiba-tiba mengubah gerbang suci ini menjadi gerbang surgawi dan mengirim para ahli untuk melakukan serangan cepat.
Biasanya, pemegang kunci tidak akan melakukan ini karena takut akan menimbulkan kemarahan dari serangan gabungan sekte dan klan lain di kuadran mereka. Ditambah lagi, menaklukkan sebuah gerbang tidak berarti Anda akan menaklukkan alam semesta di sisi lain. Namun, jelas ini bukan alasan yang menahan sekte gagak emas, lagi pula, mereka bersekutu dengan eksistensi penting lainnya di kuadran mereka. Itu karena Angelica mengetahui alasan tersembunyi inilah dia sangat khawatir jika Dion muncul. Dewa sekte mereka telah menjadi dewa, dan bahkan jika dia tidak melakukannya, status Dion sebagai dewa jelas jauh di atasnya. Dion adalah salah satu dari 11 dewa yang paling dipuji, sedangkan dewa sekte gagak emas tidak. Apapun yang terjadi, jika Dion muncul secara pribadi di gerbang suci, tidak akan ada orang yang mampu menghentikannya. Bahkan jika mereka mengirim 10 murid peringkat teratas untuk melawannya sekaligus, itu tidak mungkin. Itu bahkan tidak menyebutkan betapa kuatnya Jenderal Iblisnya. Sejauh yang diketahui Angelica, dia memiliki Jenderal Iblis yang lebih kuat yang tidak mau dia kirim. Jika sekte gagak emas mengetahui hubungan Dion dengan Madeline terlebih dahulu, mereka mungkin telah mempersiapkan beberapa tahun lagi sebelum bertindak, atau mungkin mereka bahkan akan memutuskan untuk berbagi rampasan penemuan mereka dengan sekte Flaming Lily. Ini adalah tingkat prestise yang dimiliki oleh seorang dewa. Sayangnya, apa yang telah dilakukan. Sekte Flaming Lily tidak mengungkapkan kartu truf mereka sampai semuanya sudah terlambat. Dan sekarang mereka bahkan dapat menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengganti pemegang kunci di kuadran mereka. Mengatakan situasinya buruk adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Dengan pijakan yang disediakan menara api ungu, menyerang menara epistemik 100 kali lebih mudah. Jika mereka berhasil menaklukkan menara api pelangi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hampir seolah-olah dirancang oleh surga, saat Angelica memikirkan hal ini, dia menerima surat yang membara. Suster gagak magang senior, mereka menyerang menara api pelangi. Kita tidak bisa bertahan. Angelica sepenuhnya mempercayai kata-kata ini. Jarak dari sini ke menara epistemik dan selanjutnya menuju menara pelangi terlalu jauh untuk perangkat komunikasi normal. Tapi, surat terbakar ini adalah metode komunikasi rahasia sekte gagak emas. Mereka tidak akan digunakan kecuali ada keadaan darurat yang mutlak. Tiba-tiba, Angelica merasa terkoyak. Tapi, dia segera mengambil keputusan. Bahkan jika dia pergi, hasilnya mungkin akan sama seperti sekarang. Namun, jika dia menangkap Madeline, masih ada peluang untuk membalikkan semua ini. Faktanya, Dewa Sacharo mungkin menjadi cukup marah dan mengarahkan kemarahannya pada sekte Flaming Lily karena tidak melindungi istrinya dengan baik. Itu dia. Ini semua dimulai dan diakhiri dengan dia. Mata Angelica membeku, semakin dalam ke tingkat dingin yang belum pernah mereka capai sebelumnya. Terlepas dari keadaan pikirannya, wajahnya kembali ke sifat tanpa ekspresi seperti biasanya. Mengapa kuadran yang begitu kuat mengirim istri pertama dari jenius mereka yang paling menonjol ke sini? Kami tidak mempunyai cukup informasi mengenai kuadran rusa langit. Bahkan cabang Sapientia di sana sudah lama kehilangan komunikasi dengan cabang utama. Terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Mungkinkah sesederhana kuadran rusa surgawi yang tidak memiliki ajaran inti berbasis api yang kuat? Jika itu masalahnya, sekte Flaming Lily benar-benar akan menjadi pilihan terbaik untuk Madeline. Mustahil bagi kuadran keempat untuk mencapai kuadran ke-51 saat ini. Tanpa perjalanan mudah yang disediakan oleh menara, perjalanan seperti itu akan memakan biaya yang sangat besar dan memakan waktu yang sangat lama. Satu-satunya alasan Kitsune dapat melakukan perjalanan ini adalah karena mereka berada di kuadran yang berdekatan. Sebagai referensi, putra suci pertama dari Uidah dan tunangan Loki, yang kini menjanda, Hela, meninggalkan kuadran rusa langit ratusan tahun yang lalu. Jika mereka mencoba masuk kembali sekarang, bahkan jika mereka memulai dari kuadran terdekat, mereka memerlukan waktu perjalanan minimal puluhan tahun. Dalam keadaan normal, karena putra suci pertama dan Hela setidaknya berada di level Duke, mereka seharusnya bisa memasuki kabut dan mengundang orang lain sesuka hati, yang akan sangat mengurangi waktu perjalanan mereka. Namun, sebagai pemegang kunci, Dion jelas memiliki kekuatan untuk memblokir hal ini terjadi. Pada saat yang sama, putra suci pertama dan Hela mempunyai kepentingan untuk memastikan kebenaran dari kuadran rusa surgawi tidak terungkap. Jika dunia persilatan mengetahui bahwa bahkan mereka sebagai klan terkuat di kuadran mereka tidak tahu di mana menara epistemik mereka berada, itu akan memberikan kesempatan kepada musuh untuk mengambil keuntungan. Pada akhirnya, Angelica masih belum cukup pintar untuk menemukan jawaban yang tepat. Sekalipun dia 1000 kali lebih pintar, itu tidak masalah. Yang bisa dia lakukan hanyalah fokus pada tugas yang ada, dan itu berarti menangkap Madeline. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak fleksibel sepanjang 3 meter berwarna emas menyilaukan muncul di tangannya. Tubuhnya hampir berfungsi seperti cambuk, mengular di udara seolah terbuat dari kain, bukan logam keras.
Madeline bahkan tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa Angelica terbang ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi. Mengapa? Karena dia sudah lama membuka kunci kesadaran ilahinya. Pada saat itu, tekanan tak berbentuk menyelimuti medan perang. Vale dan Rina yang masih dipukul mundur oleh variasi kedua tarian merak menjadi pucat ketika mereka merasakan apa yang terjadi. Rasanya seolah-olah seorang surgawi telah turun dari langit. Akal ilahi, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1008 tugas. Angelica dan dua orang jenius peringkat pertama tidak dapat mempercayai apa yang mereka rasakan. Ini adalah tekanan yang hanya mereka rasakan ketika menghadapi tetua klan mereka. Namun ini dia, Madeline tidak bisa menggunakan akal sehatnya untuk membentuk serangan wasiat pada jarak seperti yang bisa dilakukan Clara. Itu hanya membutuhkan terlalu banyak bakat jiwa. Madeline tidak tahu berapa dekade yang dibutuhkannya untuk menguasai teknik seperti itu, bahkan mungkin butuh waktu berabad-abad. Namun, apa yang dapat dilakukan oleh kesadaran ilahinya adalah meningkatkan kesadarannya hingga tingkat tertinggi. Tidak ada satu hal pun di medan perang yang hilang dari akal sehatnya, bahkan tekniknya sendiri menjadi lebih tajam saat dia melihat kekurangannya. Meski begitu, Madeline tidak mengungkapkan perasaan ilahinya hanya untuk mengintimidasi dan memahami. Tidak. Dia mengungkapkan akal ilahi untuk melakukan sesuatu yang hampir tidak dapat diimpikan oleh orang suci manapun. Proses kultivasi, pada intinya, adalah tentang belajar lebih banyak tentang alam semesta, memahami kemauan dan energi ke tingkat yang lebih dalam. Ketika seseorang mencapai alam surgawi, pemahaman mereka mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat mengukir bagian dari dunia persilatan ini untuk dijadikan milik mereka. Teknik cadangan surgawi ini dikenal sebagai aura atau domain sudo. Dalam pertarungannya melawan Raja Auman, penerapan domain semu inilah yang digunakan Raja Belmont untuk sedikit mengubah hukum alam semesta, memungkinkan dia untuk memadukan api biru dan merahnya menjadi satu. Dengan semua cara konvensional, mencapai keadaan ini seharusnya mustahil bagi seorang suci. Cadangan energi mereka tidak cukup kuat, pemahaman mereka tentang alam semesta juga tidak cukup mendalam. Namun, Madeline bukanlah orang suci biasa. Pada saat itu, panas ungu yang membara keluar dari tubuh Madeline, bercampur dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Setengah-setengah, mereka membentuk bola besar berwarna ungu dan mirip bintang yang mencakup radius 100 meter di sekelilingnya. Ketika Angelica dan dua jenius peringkat pertama melihat ini, mereka langsung memucat. Tidak ada waktu untuk berseru, tidak ada waktu untuk menyesal, atau meminta maaf. Pertama kali Madeline menggunakan api ungunya dalam pertempuran adalah pertama kalinya mereka menyadari bahwa Madeline tidak hanya memiliki satu niat tahap ke-6. Sebenarnya dia memiliki niat tahap ke-7. Tidak, dia memiliki 3 di antaranya. Pertempuran itu tidak menimbulkan ketegangan. Di lembah jenius, hampir sebulan telah berlalu. Sayangnya, Dion merasakan detik-detik merangkak lambat setiap saat bahkan ketika dia berbaring di tanah, terengah-engah. Dia merasa seolah-olah dia telah memasuki kembali tempat percobaan di menara, dibombardir oleh pertarungan tanpa akhir hari demi hari. Perbedaannya adalah alih-alih melawan binatang buas, dia malah melawan pasukan manusia. Setidaknya ini memberinya pengalaman bertarung yang tidak bisa dilakukan oleh dunia uji coba ketiga. Dia sudah lama tidak bisa menghitung berapa lantai yang telah dia panjat. Entah bagaimana menara yang tampak hanya memiliki 9 lantai dari luar, berhasil memperoleh jumlah yang tak terbatas di dalam. Namun, yang benar-benar membuatnya tersenyum pahit adalah setelah dia mencapai lantai yang tampak seperti lantai sejuta baginya, roh menara akhirnya menyambutnya. Hanya untuk memberitahunya bahwa dia akhirnya membuka level pertama dari 9 level. Setelah Dion mencoba bertanya mengapa roh itu tidak muncul sebelumnya, dia mendengus dan berkata bahwa dia tidak suka berbicara dengan pemilik yang begitu lemah. Jelas dirugikan karena Dion membutuhkan waktu 16 tahun untuk mencoba uji coba tersebut. Namun, ketika Dion mendengar ini, dia hanya bisa tertawa kecil. Dilihat dari betapa sulitnya melewati ujian pertama bahkan dengan benda langitnya, jika dia bahkan menginjakkan kaki ke lantai pertama ketika dia memiliki tubuh ahli formasi meridian. Dia akan terlempar ke kehampaan. Namun roh harta karun ini masih memiliki keberanian untuk menghukumnya. Tapi, ketika Dion mengetahui kegunaan menara itu, dia tidak peduli lagi dengan kekasaran roh itu. Pertama, ada hal-hal lain-lain. Menara ini dapat berfungsi sebagai ruang pelatihan, pengangkut, dan pertahanan. Pemiliknya, saat berada di dalam menara, secara efektif akan menjadi seperti dewa, bisa menteleportasi orang lain masuk dan keluar sesuka hati sambil mendapatkan kemampuan maha kuasa dalam skala kecil. Namun, benda-benda itu tidak terlalu menarik. Hanya sebatas benda melayang dan menyadari apa yang terjadi di setiap ruangan menara. Menara ini juga mencatat semua yang disaksikannya. Fitur ini sebenarnya dimaksudkan untuk tujuan pelatihan, sehingga seseorang dapat meninjau kekurangannya dan memperbaikinya, tetapi Dion juga telah memikirkan banyak kegunaan lain dari fitur tersebut.
Selain itu, roh tersebut juga memberitahu Dion bahwa ia memiliki rekaman pertarungan antar ahli yang dapat digunakan Dion untuk pencerahan juga. Dion juga mengetahui bahwa meskipun menara ini memberikan uji coba bagi penggarap tubuh, sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan asal-usulnya. Roh itu hanya mengikuti keinginan pemilik terakhirnya. Faktanya, menara itu tidak ada hubungannya dengan budidaya tubuh. Itu hanya dimaksudkan sebagai rumah abadi dari seorang penggarap yang kuat, yang membuat fungsinya jauh lebih fleksibel dari yang diharapkan Dion. Menurut rohnya, menara itu adalah mesin perang. Ia tidak peduli metode perang apa yang Anda gunakan, ia hanya ingin berperang. Misalnya, di lantai pertama menara yang dibuka Dion, menara tersebut memiliki ruangan yang diberi nama ruang pemakan senjata. Ruangan ini berisi formasi khusus yang memungkinkan senjata saling memakan dan menjadi lebih kuat. 10 senjata umum tingkat 1 dapat dimasukkan untuk menghasilkan senjata umum tingkat 2. Begitu seterusnya, seiring dengan kenaikan harga. Tentu saja, Dion secara pribadi tidak membutuhkan fitur seperti itu. Tetapi ketika dia mengumpulkan pasukan, ini akan sangat membantu. Bagian yang paling menakutkan adalah ketika jiwa Dion terbuka, membuat senjata level umum semudah bernapas. Dia bisa menghasilkan 10 dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil satu tarikan napas. Sangat disayangkan bahwa semakin tinggi senjata tingkat yang ingin Anda buat, semakin banyak energi yang dibutuhkan formasi, dan semakin besar jumlah senjata yang dibutuhkan. Selain itu, tidak mungkin untuk melewati peringkat penghalang yang besar, misalnya, Master ke Grandmaster, kecuali jika bahan mentah dengan peringkat yang sesuai juga ditambahkan. Meskipun lantai pertama tidak terlalu berguna bagi Dion saat ini, dia tetap puas karena lantai pertama dilengkapi dengan hadiah lain, boneka. Bagaimana mesin perang bisa lengkap tanpa ruangan yang berisi boneka? Dan, tidak seperti 2 boneka Dion sebelumnya. Semuanya dalam kondisi sangat baik. Ternyata boneka-boneka ini bisa memperbaiki diri sendiri. Ketika Dion melakukan pertempuran terakhirnya setelah turnamen dunia berakhir, bonekanya telah dihancurkan oleh Penatua Daiyu. Kabar baiknya adalah boneka lain masih tersisa, tetapi dengan jiwanya tersegel, Dion tidak punya harapan untuk mengendalikannya. Karena itu, ia hanya dapat menampilkan kekuatan seorang suci puncak yang tidak terlalu berguna bagi Dion saat ini. Menurut menara, lantai pertama memberinya akses ke 1 juta orang suci, 10.000 makhluk surgawi, dan 10 boneka formasi Dao. Sebelum Dion sempat berpikir untuk menjadi menarik tentang hal ini, roh itu dengan dingin mencibir dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus menyediakan sumber listrik untuk mereka karena cadangan energi mereka telah habis. Di satu sisi, boneka-boneka ini memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada boneka yang menjaga makam Elvin karena tidak perlu dikendalikan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Namun di sisi lain Dion tidak tahu harus mulai mencari dari mana sumber energi bagi banyak boneka. Apa yang seharusnya menjadi kemenangan berubah menjadi tugas yang pahit dalam sekejap. Saat itulah Dion teringat sesuatu yang membuatnya tertawa terbahak-bahak. Bukankah dia memiliki inti energi di dunia batinnya saat ini? Sayangnya, kegembiraannya kembali menurun. Setelah dia mengutarakan idenya, gurunya memberitahunya bahwa tidak ada boneka yang bisa menahan energi sebesar itu, dan dia akhirnya akan menyebabkan boneka itu meledak. Namun, kabar baiknya adalah selama Dion menemukan beberapa tambang batu energi dan membiarkan inti energi menyerapnya, efisiensinya dalam memberi daya pada boneka akan meroket. Tentunya wayang suci membutuhkan batu suci, wayang angkasa, batu surgawi, dan wayang formasi Dao, baik batu Dao, batu transenden, atau batu misterius. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1009 bukan ratu. Jumlah batu akan menentukan kekuatan yang bisa dipancarkan oleh boneka itu dalam wilayahnya untuk para santa dan boneka surgawi, namun boneka Dao sedikit lebih rumit dari itu. Karena ada 3 divisi untuk batu energi tingkat Dao, setiap divisi berhubungan dengan sepertiga tahap pembentukan Dao. Batu Dao dapat mengangkat boneka dari tingkat 1 hingga 4, batu transenden menangani tingkat 5 hingga 8, sedangkan batu misterius dapat menaikkannya ke tingkat akhir hingga tingkat 12. Dion bahkan tidak mau memikirkan tingkat biaya sebesar itu. Dia bahkan belum pernah melihat batu misterius dalam hidupnya, apalagi memikirkan jumlah yang diperlukan untuk memberi daya pada boneka untuk jangka waktu yang lama. Menurut roh, dibutuhkan 1000 batu dengan energi yang sesuai untuk memberi daya pada satu boneka selama 1 menit. Lebih buruk lagi, itu hanya untuk penghalang terendah pada tahap budidaya yang bersangkutan. Misalnya, jika Dion memberi boneka suci 1000 batu suci, boneka itu akan mampu bertarung dengan kekuatan pertempuran suci tingkat pertama selama 1 menit. Jika dia mengaturnya untuk bertarung dengan kekuatan pertarungan Sein tahap kedua, itu hanya akan bertahan selama 6 detik. Yang berarti dia harus memasukkan 10.000 batu untuk waktu pertarungan yang setara. Ketika Dion mendengar ini, dia ingin melawan roh itu secara langsung, tetapi dia jelas tidak mengenai apapun selain udara. Bagaimana kerajaan manapun bisa bertahan terhadap konsumsi sebesar itu?
Ini terlalu konyol. Pada akhirnya, Dion hanya bisa menghela nafas dan melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, 3 kitsune yang terikat erat muncul, masing-masing dengan budidayanya tersegel. Jin masih dalam keadaan setengah kacau, belum pulih dari pengorbanannya. Masako terkejut karena dia selamat dan hanya bisa menatap Dion dengan tatapan yang rumit. Meskipun mata Aki masih menyemburkan api, bagaimanapun juga, seseorang tidak akan bisa cepat selesai menjadi seorang Kasim. Untuk apa kamu menahan kami? Aki mengamuk. Buka segelku jika kamu punya nyali. Dion mendengus. Aku mengalahkan 4 orang yang jauh lebih kuat darimu pada saat yang sama, kenapa kamu malah mengatakan sesuatu yang memalukan? Aki mengertakkan giginya. Kamu menggunakan trik murahan, kamu sama sekali tidak bertarung seperti laki-laki. Mom, aku yakin bertarung banyak lawan satu itu sangat jantan. Tamparan, Aki terlempar ke seberang ruangan, dengan canggung terjatuh dari perabotan sebelum terbanting ke dinding. Bicaralah lagi secara bergantian dan aku akan memotong yang lain. Setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan mereka bertiga. Apakah kamu siap, Tuan? Sebelumnya, Dion bisa dengan santai menggunakan kontrak segelnya. Namun, itu hanya karena orang terkuat yang pernah dia gunakan untuk melawannya adalah pengumpul esensi klan Ueda. Namun, sekarang dia ingin menyegel 3 orang jenius dari klan Kitsune untuk mengikuti keinginannya, kesulitannya meningkat ke tingkat yang sama sekali berbeda. Butuh waktu 1 bulan bagi tuannya untuk menyedot energi jiwanya untuk membuat 3 segel kontrak tingkat komet agar rencana ini membuahkan hasil. Harus dikatakan bahwa Master Dion adalah mantan alkemis susunan tingkat bintang. Ketika dia meninggal, dia masih berada di level komet. Namun, setelah menghabiskan ribuan tahun dalam pengasingan di bawah danau fokus, dia tidak punya pilihan lain selain memahami teori alkimia susunan. Ini semua untuk mengatakan bahwa Master Dion sangat akrab dengan menggambar susunan tanpa tubuh yang dapat diandalkan. Fakta bahwa dia masih membutuhkan waktu 1 bulan untuk menggambar susunan ini, meskipun ada 3 susunan, merupakan bukti kerumitan dan kemanjurannya. Sebelum ketiga Kitsune menyadari apa yang terjadi, Dion telah memasang 3 segel pada mereka. Dengan budidaya mereka yang disegel sebelumnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menolak, menjadikannya proses yang sangat lancar. Baiklah Dion, aku akan tertidur lelap seperti pemanah. Jika kita tetap terjaga, itu akan memperlambat kebangkitan dunia batin Anda. Aku akan bangun dari waktu ke waktu untuk membimbingmu dengan baik sebagai tuanmu, meskipun sepertinya dia mengatakan ini dengan santai, mata ibu putih ke-25 dipenuhi dengan emosi. Sebagai seorang master, dia memberi terlalu sedikit bimbingan kepada Dion. Sekarang dia ada di sini, bagaimana dia bisa membiarkan tren ini terus berlanjut? Tetap aman, anak kecil. Mom, Dion mengangguk, semangat juang menyala di matanya. Dengan tuannya di sisinya lagi, kekhawatirannya di dunia ini berkurang. Setelah emosinya terkendali, dia menyegel ketiga Kitsune di penjara menara. Bagaimana mungkin mesin perang tidak memiliki ruang bawah tanah? Kemudian, dia melihat daftar 10 nama atau lebih. Setelah Dion merekrut pemanah, yang kemudian dia ketahui namanya adalah Legolas, dia punya ide untuk mengulanginya lagi. Meskipun kerajaan Dion memiliki basis bakat yang sangat kuat, yang paling kurang adalah para ahli di tingkat atas. Mungkin lembah bisa membantunya menyelesaikan masalah itu. 10 atau lebih nama ini tidak dipilih secara acak, melainkan dibuat dari individu-individu yang dipercaya oleh tuannya dan Legolas dalam karakter moralnya. Dan kebetulan juga merupakan individu-individu dari latar belakang miskin. Dion tanpa sadar tertawa pada dirinya sendiri, tentu saja namanya Legolas. Dion menghabiskan bulan berikutnya berkeliling lembah inti, berbicara dengan berbagai orang jenius. Dari 11 orang yang ada dalam daftar, entah bagaimana dia berhasil meyakinkan mereka semua untuk bergabung. Meski begitu, ketika dia memikirkannya, itu tidak terlalu mengejutkan. Siapa yang tidak menginginkan kesempatan kedua dalam hidup? Sebagai individu yang berasal dari latar belakang miskin. 7 dari 11 di antara mereka meninggal secara tragis dalam usia yang terlalu dini. 3 di antaranya tewas saat mencari peluang. Dan 1 orang meninggal saat menyelidiki dunia di luar 100 kuadran. Kisah-kisah mereka hampir terdengar seperti versi yang diulang-ulang satu sama lain, masing-masing lebih menyedihkan daripada yang sebelumnya. Kenyataannya adalah memiliki dukungan yang tepat di dunia persilatan hampir lebih penting daripada memiliki bakat yang hebat. Ketika pemuda berbakat muncul dari latar belakang miskin, seringkali hanya masalah waktu sebelum mereka mati di tangan klan yang lebih besar yang mereka sakiti saat mengikuti jalur perang mereka. Jumlah orang jenius yang meninggal seperti ini tidak terhitung banyaknya. Mereka yang tidak mati dengan cara ini mati dengan mengambil risiko yang tidak harus diambil oleh orang-orang jenius yang lebih kaya. Jika mereka tidak mempertaruhkan nyawa untuk memasuki wilayah terlarang, bagaimana mereka bisa menutupi kesenjangan latar belakang mereka? Dion segera mengetahui bahwa mereka semua memiliki gelar seperti yang dimiliki pemanah.
Legolas telah memberitahu Dion bahwa dia mendapatkan gelar Pangeran Pemanah. Pada saat itu, Dion banyak memikirkannya sampai roh-roh lain mulai memberitahu dia gelar mereka sendiri. Dion bahkan mengetahui bahwa nama gurunya juga memiliki gelar Ibu Putih. Judul bukanlah konsep baru bagi Dion. Misalnya, orang lain menyebutnya sebagai Dewa Sacaro. Ini sendiri adalah sebuah judul. Ternyata di dunia persilatan, berbagai gelar disertai dengan kekuatan dan warisan yang berbeda-beda. Gelar Ibu Putih hanya mampu diberikan oleh klan binatang surgawi. Tapi, gelar yang dimiliki Legolas dan roh lainnya diberikan kepada mereka oleh menara epistemik. Dion tidak ingin terlalu memikirkan apa arti gelar-gelar ini dan apa yang diwakilinya sekarang karena kesempatan untuk mendapatkannya ada di surga, sesuatu yang masih terlalu jauh darinya. Tapi, dia tetap mencatat judul dari roh tersebut. Pangeran Perang, Pangeran Pertempuran, Putri Langit, Pangeran Api, Putri Es, Raja Tinju, Putri Strategi, Pangeran Bumi, Putri Kecantikan, Putri Melodi, dan Pangeran Penempa. Dari apa yang Dion pahami, banyak orang yang bisa menyandang gelar pangeran atau putri. Namun jumlah raja terbatas, karena tidak seperti gelar pangeran dan putri yang dapat diperoleh saat seorang ahli memenuhi persyaratan, gelar raja hanya dapat diambil dengan mengalahkan seseorang yang memegang gelar tersebut. Hal ini membuat Raja Tinju menjadi yang paling mengesankan di antara mereka semua. Masih ada lebih dari satu Raja Tinju, namun jumlahnya dibatasi hingga 108, sama seperti gelar tingkat raja lainnya. Ketika Dion mendengar ini, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali para putri suci. Ada 108 juga, bukan? Tapi, mereka disebut putri, bukan ratu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1010 menggelikan. Selain itu, Dion hampir tertawa ketika menyadari bahwa Putri Kecantikan adalah gelar yang sebenarnya. Namun, ketika dia lebih mengetahui tentang hal itu, dia merasa lebih menghormati gelar tersebut. Ternyata pemberiannya tidak hanya berdasarkan penampilan saja, tapi juga berdasarkan apa yang Dion ketahui sebagai 4 kesenian Tiongkok. Qin, Qi, Su dan Hua. Intinya, musik, strategi, kaligrafi dan lukisan. Seorang wanita harus unggul dalam aspek keempat ini serta menjadi kecantikan yang menggemparkan dunia untuk mendapatkan gelar ini. Saya pasti akan bertanya kepada guru siapa nama aslinya ketika dia bangun nanti. Dion menggelengkan kepalanya. Seseorang perlu berbuat lebih baik dengan sistem penamaan ini. Apakah aku harus memanggil Raja Tinju Dewa karena dia juga lulus ujian dewa? Yang mana? Apakah dia dewa atau raja? Dion menghela nafas. Dunia nyata selalu seperti ini, memiliki sistem penamaan yang membingungkan seolah-olah mereka tidak berbicara satu sama lain sebelum mengambil keputusan. Misalnya, harta spiritual, batu transenden, dan sekedar menjadi transenden. Masing-masing hal ini memiliki resolusi yang sangat berbeda, hampir mengganggu. Tapi itu tidak terlalu menjadi masalah. Beberapa gelar menggantikan gelar lainnya, jadi ketika merujuk pada seseorang, Anda akan menggunakan judulnya yang paling menonjol. Contohnya, menjadi Raja Tinju jauh lebih mengesankan daripada menjadi Dewa Menara. Ini karena kamu adalah Raja Tinju kemanapun kamu pergi, tapi hanya Dewa di Menara Epistemik. Gelar Raja Tinju diakui dimanapun Anda berada, sedangkan gelar Dewa hanya penting bagi mereka yang tinggal di tempat dengan Menara Epistemik. Ini masuk akal. Lagi pula, gelar Dewa didasarkan pada potensi, sedangkan gelar Raja Tinju mengacu pada kekuatan saat ini. Apakah Anda akan lebih takut pada bayi dengan bakat yang menakutkan? Atau ahli formasi Dao saat ini? Jawabannya sudah jelas. Bolehkah aku memeriksa Ri dan Clara? Dion menggelengkan kepalanya. Mereka baik-baik saja, mereka tidak membutuhkan bantuanku. Ri telah memahami warisannya selama 2 bulan sekarang, dia harus segera menyelesaikannya. Faktanya, lembah itu akan tertutup hanya dalam beberapa hari. Tidak ada keraguan bahwa Krisan sangat marah. Tetapi mengapa Dion harus peduli? Mari kita lihat apa yang sedang dilakukan para murid Soul Rending Peak itu. Arthurian, apa yang memperingatkan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena keluarga Kaedesmu? Seorang murid dalam Soul Rending Peak berteriak putus asa ketika dia melihat pembunuhnya. Benar-benar tidak menyerah. Luka pedang telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada jantungnya. Hampir segera setelah dia menyimpan kata-kata terakhir ini, dia terjatuh, hidupnya tergantung pada seutas tali. Arthurian bahkan tidak repot-repot menanggapi gadis itu, malah memandang rendah dia dengan jijik dan marah. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mencapai sesuatu. Dia akan berusia 1000 tahun dalam waktu kurang dari 3 tahun. Ketika itu terjadi, dia tidak akan bisa memasuki menara lagi dan semuanya akan berakhir. Namun, bahkan setelah 2 bulan mengemis pada setiap patung yang dia temui di lingkar luar, dia belum menerima warisan apapun. Pada akhirnya, dia sudah benar-benar menyerah dan mulai berjalan tanpa tujuan. Saat itulah dia bertemu dengan murid batiniah ini, sedang duduk bersila di depan sebuah patung. Arthurian menjadi cemburu.
Dan sebelum patung itu bisa memperingatkan wakil yang dipilihnya, dia telah menghunuskan pedang ke punggungnya. Kamu hanyalah murid batiniah dari keluarga tanpa nama dan kamu berani berpikir untuk menerima warisan padahal aku tidak bisa. Beraninya kamu, Arthurian sangat marah, ingin menginjak-injak segala sesuatu yang terlihat. Awalnya dia mengira dia bisa mencuri warisan itu setelah membunuhnya, tapi ternyata gadis itu sudah menyatu dengannya dan hanya memahami apa yang dia bisa sambil menunggu untuk diteleportasi. Dia sangat berhati-hati, dia mendengar kata-kata para tetua, tetapi dia merasa sangat meremehkan mereka. Bagaimana mungkin kuadran menyedihkan seperti mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan kompensasi yang layak atas warisannya? Dia tahu sejak awal bahwa sekte mereka hanya berencana mengambil keuntungan dari mereka. Jadi, sebagai orang yang berhati-hati, dia menyamar. Baru setelah Arthurian menyerangnya, penyamarannya tersendat. Itulah betapa menjijikannya karakter Arthurian. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia adalah anggota sekte ketika dia menyerang, dia hanya membenci siapapun dan semua orang yang bisa mendapatkan apa yang dia tidak bisa. Roh itu memandang ke arah Arthurian, dipenuhi dengan keengganan dan rasa jijik. Dia akhirnya menemukan murid yang cocok setelah jutaan tahun, namun dia dibawa pergi. Tubuh seorang pengumpul esensi terlalu rapuh, tidak lama kemudian jiwanya menghilang, dan hidupnya benar-benar berakhir. Apakah kamu marah? Salahkan dirimu sendiri karena memilih wakil sampah seperti itu. Arthurian menjadi marah karena marah. Dia tidak ingin menjadi raja genangan air, dia ingin menjadi raja laut di lautan luas. Namun, dia bahkan bukan yang terbaik di keluarganya. Beberapa anak omong kosong dari keluarga cabang telah menjadi wakil dari puncak pembelah jiwa, sementara sepupunya sendiri jauh lebih baik darinya, dilahirkan dengan konstitusi bumi. Apalagi raja laut, dia bahkan tidak bisa menjadi raja di genangan airnya sendiri lagi. Wajah roh itu berubah karena marah, tapi pada akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia masih dibatasi oleh peraturan menara dan tidak seperti putri suci, dia tidak mau dihapuskan dari keberadaannya hanya untuk membalas dendam. Arthurian, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, sebuah suara muncul dari kabut tebal dan sosok yang sangat familiar muncul dengan 3 murid mengikuti di belakangnya. Raut wajah Valet bergetar karena marah ketika dia melihat gadis itu mengeluarkan darah di tanah. Dia berlari ke sisinya, memberinya pil penyembuhan terbaik yang dimilikinya. Namun, karena Dion dibawa pergi oleh Clara, dia tidak bisa masuk ke lantai duke, jadi pil yang dia minum biasa-biasa saja. Tidak ada tempat yang cukup baik untuk menyembuhkan luka di dada seperti itu. Kamu iblis, Valet memekik. Gadis ini adalah talenta yang relatif muda dari sekte mereka, Sofia. Alasan Valet sangat marah adalah karena gadis ini adalah bagian dari faksinya. Namun Arthurian sebenarnya menyerang untuk membunuhnya. Ketiga murid di belakang Valet juga memasang ekspresi marah di wajah mereka. Tapi mereka tidak berani secara terang-terangan mencela anggota keluarga Kaedes. Bukan saja mereka terlalu lemah, keluarga mereka juga terlalu lemah. Raut wajah Arthurian berubah karena campuran rasa malu dan marah. Dia bisa mengabaikan 3 murid lainnya, tapi Valet adalah putri dari Master Sekte. Jika dia memberitahunya apa yang terjadi di sini, dia pasti akan dihukum berat. Kecuali, kemarahannya mereda, digantikan oleh senyuman kejam. Aura seorang suci muncul dari dirinya, menyebabkan para murid yang mengikuti Valet ke sini gemetar dan jatuh ke tanah. Tanpa membiarkan Valet bereaksi, dia menyegel gerakan mereka, membatasi budidaya dan tindakan mereka. Kerutan di dahi Valet semakin tajam. Apa yang kamu coba lakukan di sini? Apakah kamu pikir kamu cocok untukku? Arthurian tertawa. Kamu pikir hanya karena aku menyerahkan istana pertama kepadamu, maka kamu lebih kuat dariku? Apakah kita bertarung? Apakah kamu menyaksikan kekuatan bertarungku? Satu-satunya alasan aku tidak mengatakan apapun ketika kamu memenangkan taruhan itu adalah karena ayahmu tidak bisa dianggap enteng. Bahkan keluarga Kaedesku pun terpaksa menunjukkan rasa hormat padanya. Tapi, di mana dia sekarang? Dia berlutut, mengangkat dagu indah Valet dengan satu jari sambil memancarkan kehadiran tingkat Visconnya. Kamu adalah putri kecil yang bodoh. Kamu benar-benar percaya bahwa aku mundur karena aku takut melawanmu. Sungguh menggelikan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.